Dengan malam 29 Ramadan, sedekah yang terkumpul melalui seri Ramadan itu 24.859.000 rupiah. 24.859.000 rupiah. Adapun pengeluarannya sampai dengan malam kemarin, perlu kami sampaikan kemana saja pengeluarannya. Sedekah khusus Ramadan ini sengaja kami tidak kumpulkan dengan kas masjid karena diperuntukkan khusus untuk kegiatan Ramadan. Antara lain seperti transport, imam atau ceramah, dan juga untuk menyediakan bekal buka puasa dan sahur. Itu prioritasnya. Pengeluaran total kegiatan tersebut yaitu 17.529.000 rupiah, 17.529.000 rupiah. Jadi total kas yang masih tersisa untuk kegiatan Ramadan 4.220.000 rupiah. Dan kas ini akan tergabung dengan kas sholat Idul Fitri. Nanti setelah itu apabila ada surplus atau kelebihan menjadi kas kegiatan pengajian di Masjid Al-Qasim, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu yang hormati, insyaallah puasa kita kalau tidak ada perubahan, mungkin malam ini sudah ada mengikuti untuk penentuan hilal 1 Syawal. Insyaallah kita besok masuk puasa 1 hari lagi, sehingga puasa pada tahun 1442 Hijriah ini insyaallah genap 30 hari. Insyaallah pada hari Kamis kita akan merayakan Idul Fitri dan sama-sama kita mengharap untuk dapat menghadiri sholat Idul Fitri di Masjid Al-Qasim. Insyaallah yang akan menjadi khatib adalah Ustaz Haji Arif Rahmatillah Jafar LC DPM MENAI. Beliau adalah pimpinan pesantren Al-Muslimun Bersukun. Insyaallah salat akan kita tunaikan pada jam 7.30. Pada jam 7.30. Mohon kalian lebih cepat sebelum kita sholat kita mulai. Baik. Dan pada kesempatan ini karena ceramahnya tidak ada, saya sedikit ingin mengulang lagi, mungkin sudah yang lupa atau yang masih ingat sudah ingat lagi. Ada beberapa hal sunnah-sunnah kita di Idul Fitri sebelum dan ketika berada di masjid. Mungkin ini kami ulang lagi supaya lebih ingat lagi apa yang kami lupa supaya dapat kembali dan dapat kita praktekkan di dalam pengajian nanti. Pertama, kita jangan lupa berniat mandi Idul Fitri. Sebab orang mandi semua, tapi terkadang niatnya yang lupa. Memang mandi, malah sampai 15 menit tadi, niatnya lupa. Dan pengalaman puasa, tanpa kita berdiri banyak dilupa niat puasa. Apalagi dengan pemahaman kita tidak ada niat puasa nawaitu shomadin, hanya sekedar di hati, lupa. Nah ini mohon mengingat lagi, ada yang lupa tidak? Karena tanpa niat setelah hati puasa kita itu bermasalah. Jadi mandi jangan lupa niat. Niatnya mandi Idul Fitri, ya. Walaupun tanpa mengatakan nawaitu husna dan sebagainya. Cukup niat di hati bahwa mandi Idul Fitri supaya bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah di Idul Fitri nanti mau ditambah atau dikurangi kalau kelebihan. Menggunakan baju terbaik, mana terbaik yang paling baik, paling baru, paling bersih, dan disunahkan warna putih. Jangan lupa menggunakan warna-warni. Itu yang kedua. Yang kedua, menggunakan warna-warni. Yang ketiga, jangan lupa makan sebelum berangkat sholat sunnah.
Ini kebalikannya daripada sunnah Allah. Kalau orang Allah atau Aidil Kurban bisa disunahkan tidak makan apa-apa kecuali setelah sholat Aid ditunaikan. Tapi kalau Idul Fitri kita disunahkan memakan sesuatu walaupun sebiji kurma dan diniatkan sunnah supaya berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya. Yang keempat, saling mendoakan. Mana saling mendoakan di sini? Kita sering mendengar atau membaca, melihat itu di mana-mana, selamat hari raya minal aidin wal faizin. Sebenarnya itu yang sunnahnya kita mendoakan kepada diri kita dan kawan kita atau teman kita, taqabbalallahu minna wa minkum, sambil kita bersalaman. Saya rasa nggak usah menunggu selesai sholat, kita bisa selesai sholat salamnya. Kalau belum sholat, belum sholat, boleh salam. Dan dikatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Berikutnya yang kelima, disunahkan ketika pulang itu mengambil jalan lain. Disunahkan mengambil makna jalan lain adalah kalau posisi rumah kita putar jalannya, mungkin kalau posisi rumah saya di Muk, jalannya di arah ketujuh, pulangnya mungkin. Jadi mengambil jalan berbeda ketika pulang. Maknanya apa? Mungkin dengan beda jalan kita akan lebih banyak bertemu dengan saudara kita sambil kita mendoakan dan mengucapkan salam. Itu mungkin apa namanya pertolongan-pertolongannya. Saya rasa itu beberapa yang perlu kita perhatikan lagi. Jadi sunnah-sunnah yang seperti ini juga perlu kita perhatikan dan perlu kita praktekkan sehingga makna Idul Fitri akan lebih terasa pada kita dan kaum muslimin semuanya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kepada pengurus dan panitia kegiatan Ramadan, mungkin ada ukurannya, ucapannya, sikapnya, gayanya, mungkin ada yang tidak benar. Mohon dapat diberikan maaf. Dan kalau ada saran dan masukan boleh disampaikan. Semoga kegiatan ke depan akan lebih baik lagi. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa menghadirkan imam-imam muda kita, terima kasih penulis kita. Sebab hakikatnya masjid ini kita bangun untuk mereka. Kalau udah umur 40 ke atas ini udah pada apa ya? Secara logikanya sudah ada nama di manifestnya, tinggal berangkat aja. Apalagi kondisi sekarang, berita orang meninggal itu sudah jadi biasa. Dan kalau pesan difasilkan menjadi biasa. Kenapa? Padahal kematian itu nasihat, tapi karena sering kita dengar jadi biasa dan tidak membekas dan tidak ada perubahan dan tidak ada muhasabah pada diri kita sendiri. Orang mudah mengucapkan, tiga ayat yang umum penuh kalau selesai, padahal tidak. Nasihat terbesar itu kematian, terutama keluarga kita, tetangga kita. Apa nasihatnya supaya kita ada pembesaran yang terbaik, sesuatu yang akan memudahkan kita di akhirat. Demikian dari kami, sedikit kurang kami mohon maaf. Ada Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.